Interaksi manusia dan komputer menurut jenis dan tipenya. Satu, interaksi berbasis bahasa alami dilakukan oleh pengguna dengan memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya pada komputer. Pengguna secara bebas dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi tanpa terbatasi oleh sintaksis seperti dalam ragam dialog berbasis perintah tunggal. Model ini menghadapi kenyataan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara manusia dengan komputer sehingga diperlukan adanya sistem penerjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Jika pengguna memberikan instruksi, maka sistem penerjemah mampu menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam format instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer dan sebaliknya. Keuntungan dari sistem berbasis bahasa alami tidak memerlukan sintaksis khusus, luwes, dan powerful, alamiah, dan merupakan inisiatif campuran. Kelemahan: mempunyai dualisme, tidak persis, bertele-tele, tidak efisien, dan perancangan perangkat lunaknya sangat rumit. 2. Interaksi berbasis sistem menu menyediakan daftar pilihan dalam jumlah yang terbatas. Jenis berdasarkan teknik penampilan pilihan-pilihannya. Keuntungan dari sistem berbasis sistem menu memerlukan sedikit menghentikan, beban memori rendah, strukturnya terdefinisikan dengan baik, perancangannya mudah, dan tersedia piranti bantu. Kelemahan: seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas memasukkan data, tidak cocok untuk terinisiasi pengguna, dan tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. 3. Interaksi berbasis pengisian borang penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas tergantung pada 3 aspek. 1. Tampilan pada layar yang mencerminkan struktur data pemasukan yang memerlukan 3. Interaksi berbasis pengisian borang penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas tergantung pada 3 aspek. Yang pertama yaitu tampilan pada layar yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar. Ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada pada borang. Perancangan tampilan perlu memperhatikan yang pertama yaitu proteksi tampilan, kedua batasan medan tampilan, ketiga isi medan, 4 opsional, kelima default, 6 bantuan, 7 medan penghentian, 8 navigasi, dan pembetulan kesalahan dan penyelesaian. Keuntungan dari interaksi berbasis pengisian borang yaitu pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang, isian data yang disederhanakan, diperlukan sedikit pelatihan, beban memori rendah, struktur jelas, perancangan mudah, dan tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Sedangkan untuk kelemahan interaksi berbasis pengisian borang, seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, dan memerlukan suatu bentuk pelatihan. Keempat yaitu interaksi berbasis icon. Banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Keuntungan dari interaksi berbasis icon
mudah dipelajari dan dikenali karena manusia mempunyai ingatan yang lebih kuat dalam mengingat dan mengolah gambar. Sedangkan untuk kelemahan interaksi berbasis icon, yaitu pengguna icon dapat membingungkan dan boros tempat serta sangat tidak efektif ketika harus berurusan dengan sejumlah besar perintah maupun berkas. Yang kelima yaitu interaksi berbasis sistem penjendelaan. Memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling berpengaruh. Keenam, interaksi berbasis manipulasi langsung. Memiliki karakteristik penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna. Keuntungan dari interaksi berbasis manipulasi langsung yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, menampilkan visual yang bagus, mudah dioperasikan dan tersedianya berbagai perancang bantu untuk merancang dialog berbasis manipulasi langsung. Sedangkan untuk kelemahan interaksi berbasis manipulasi langsung, yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse dan trackball, dan memerlukan perancangan tampilan dengan kualitas tertentu. 7. Interaksi berbasis interaksi grafis. Cukup sulit dibedakan secara umum dengan dialog berbasis manipulasi langsung. Ini ditunjukkan dengan pesan atau tooltip yang dimunculkan ketika pemakai meletakkan kursor dalam suatu objek icon atau simbol yang menjelaskan fungsi dari simbol atau icon tersebut. Untuk selanjutnya, pengguna hypertext seperti pada fasilitas help dan berfungsi untuk menghubungkan pengguna ke teks yang lain yang ditunjuk, di mana hypertext ini biasanya ditunjukkan dengan perubahan bentuk kursor mouse jika diletakkan di atas teks yang berfungsi sebagai link. Demikian tadi interaksi manusia dan komputer. Berikut ini adalah contoh-contoh interaksi manusia dan komputer.